Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan keempat kita membahas materi lingkungan politik dan hukum dalam pemasaran internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Tentunya dalam lingkungan politik dan hukum internasional juga mempengaruhi perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Apa yang terjadi belakangan ini di ekonomi global mempengaruhi keseluruhan ekonomi di seluruh dunia. Lingkungan politik, hukum dan teknologi, lingkungan politik, hukum dan teknologi yang telah ubah pada tahun-tahun belakangan ini mengharuskan manajer internasional pada masa kini harus mengerti betul tentang sistem politik dasar, hukum dan peraturan, serta teknologi yang menjadi karakteristik dan sedang berlaku di wilayah dan negara di seluruh dunia. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil, konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu, sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat mempengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Sistem politik satu, demokrasi merupakan sistem di mana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat baik secara langsung atau melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. Dua, totalitarisme merupakan sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jika terdapat oposisi terhadap pemerintah, pemerintah tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Hubungan hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat demokratis menekankan individualisme, sedangkan masyarakat totaliter mendasarkan pada kolektivisme. Ideologi satu, individualism. Filosofi politik bahwa untuk berkegiatan ekonomi dan politik tanpa batasan-batasan. Dalam bisnis bersama dengan kapitalisme dan berhubungan dengan masyarakat pasar bebas yang mendukung keragaman dan persaingan, digabung dengan kepeta untuk menstimulasi produktivitas. Idenya adalah bekerja dalam kelompok, sedikit energi dari setiap orang untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi individu harus bekerja sekeras mungkin agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Seorang manajer internasional modern harus mempunyai sikap geosentris jika dihadapkan dengan negara penganut filosofi. Manajer modern juga dituntut untuk bekerja sama dalam tim. Manajer modern harus mengetahui betul tentang hal ini dan tidak boleh bersifat individualistik saat di dalam tim, melainkan harus menumbuhkan motivasi anggota di dalam tim. Dua, kolektivisme mengutamakan kebutuhan masyarakat luas dibanding keinginan individu, mengorbankan hak individu demi kepentingan kepemilikan bersama atau dalam konteks ini negara. Contoh fasisme muncul di Jerman dan Italia sebagai salah satu bentuk kolektivisme. Ciri-ciri fasisme, nasionalisme, otoritisme, militerisme, korporatisme, kolektivisme, totalitarisme, anti-komunisme, oposisi terhadap liberalisme, ekonomi, dan politik.
Manajer internasional harus mempunyai sikap yang tegas dalam mengambil keputusan jika dihadapkan dengan negara penganut ideologi ini. Manajer internasional juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, disegani dan berani mengambil resiko jika itu menyangkut kebutuhan masyarakat banyak walaupun harus mengorbankan keinginan individu. Tiga, kok sosialisme salah satu bentuk kolektivisme di mana terdapat kepemilikan pemerintah dalam institusi tetapi laba bukanlah tujuan utama. Lingkungan peraturan dan hukum. Hukum pemerintahan di suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda dan organisasi-organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat. Ada 4 fondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia. 1. Hukum Islam. Hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Penerapan hukum ini dilakukan di sebagian besar negara Islam, Timur Tengah dan Asia Tengah. Contoh Arab Saudi. Rumusan hukum dasar, undang-undang, dan dekret raja di Arab Saudi didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. 2. Hukum sosialis, hukum yang dianut negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian, dalam sistem hukum sosialis masih diakui adanya hak milik individu. Penguasaan sumber daya oleh pemerintah hanya pada sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kebutuhan masyarakat. Contoh Uni Soviet, penerapan hukum sosialis di Uni Soviet yaitu dengan membagi kategori harta kekayaan dalam 2 jenis, kekayaan bersama dan kekayaan pribadi. Kekayaan pribadi adalah yang mana individu-individu yang lain mengizinkan untuk menggunakan hasil kerjanya tersebut. Kekayaan bersama adalah kekayaan perorangan yang seketika itu juga menjadi milik negara. Tentu saja hal ini membuat negara-negara penganut hukum sosialisme dijauhi oleh MNC. 3. Hukum umum. Hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lainnya. Hukum sipil, hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan diterapkan di negara-negara non-Islam dan non-sosialis. Lingkungan hukum, prinsip dasar hukum internasional. A. Kedaulatan dan kekebalan berdaulat, prinsip kedaulatan. B. Yuridiksi internasional, prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, prinsip protektif. C. Doktrin sikap hormat, doktrin sikap umrah. D. Tindakan doktrin negara, tindakan doktrin negara. E. Perlakuan dan hak para warga negara asing. F. Forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan. A. Kedaulatan dan kekebalan berdaulat. Prinsip kedaulatan, principle of sovereignty, secara umum adalah prinsip internasional mengenai hukum yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri yang dirasa sesuai. Maka berdasarkan prinsip ini, sistem pengadilan suatu negara tidak dapat digunakan untuk meluruskan ketidakadilan atau memberikan penalti kepada negara lain kecuali negara tersebut menyetujuinya. B. Yuridiksi internasional, prinsip kebangsaan, nationality principle, adalah prinsip yuridiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki yuridiksi, otoritas atau kekuasaan terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada. Prinsip territoriality principle adalah prinsip yuridiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak yuridiksi di dalam wilayah hukumnya. Prinsip protective principle adalah prinsip yuridiksi dari hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki yuridiksi terhadap perilaku yang berpengaruh negatif pada keamanan nasionalnya, bahkan ketika tindakan tersebut dilakukan di luar negeri.
C. Doktrin sikap hormat. Doktrin of committee adalah doktrin menyatakan bahwa harus ada saling menghormati terhadap hukum, institusi, dan pemerintah negara lain dalam hal yurisdiksi atas warga negara mereka sendiri. Doktrin ini bukan merupakan bagian dari hukum internasional, melainkan sebuah kebiasaan dan tradisi internasional yang masih harus dilaksanakan. D. Tindakan doktrin negara. Tindakan doktrin negara Act of State Doctrine merupakan prinsip dari yurisdiksi hukum internasional menyatakan bahwa seluruh tindakan dari pemerintah lain dianggap valid oleh pengadilan Amerika Serikat, bahkan jika tindakan tersebut dianggap tidak layak di Amerika Serikat. Perlakuan dan hak warga negara asing. Perlakuan dan hak warga negara asing merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional yang menyatakan bahwa negara memiliki hak secara hukum untuk menolak izin warga negara asing dan mensyaratkan larangan khusus mengenai perilaku mereka. Hak untuk bepergian di mana mereka boleh tinggal dan bisnis apa yang boleh dilakukan. Negara juga berhak mendeportasi warga negara asing. Forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan. Forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional, di mana prinsip ini merupakan penerapan dari prinsip keadilan di Amerika Serikat. Pada penerapannya, prinsip ini memberikan kebijakan kepada pengadilan Amerika Serikat untuk dapat membubarkan kasus yang diajukan oleh orang asing. Tetapi mereka wajib menguji isu termasuk di mana lokasi pelapor, di mana barang bukti harus dikumpulkan, dan di mana lokasi properti yang digunakan sebagai kompensasi. Contoh masalah peraturan hukum, beberapa contoh situasi dan hukum spesifik yang dapat mempengaruhi bisnis internasional secara langsung. Peraturan jasa keuangan, Foreign Corrupt Practice Act, birokrasi dan privatisasi di dalam perdagangan pemasaran dan ekonomi negara-negara. Peraturan jasa keuangan, krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2010 menggarisbawahi integrasi pasar keuangan di dunia, seluruh dunia, serta kenyataan bahwa gagal di peraturan di satu yurisdiksi sudah berdampak negatif dari segala terjadi di tempat lain. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.